Satu, dua, tiga. Ya, baiklah. Job berikutnya ini biar kelihatan saja. Yang pasti, yang sebelum praktek itu kita selalu pakai APD yang lengkap. Selalu pakai APD yang lengkap, yang mulai helm, kemudian ini yang kalian lihat itu seperti ini. Itu job safety analisisnya seperti itu. Masker gitu dan seterusnya, ya. Nah, kita masuk pada job yang berikutnya adalah pengukuran tahanan tanah atau grounding, ya. Grounding ini alatnya apa saja? Ini alatnya palu, peralatannya palu. Kemudian ini kunci Inggris, ya. Kemudian materialnya adalah hanya ini, elektroda tanah. Ini di lapangan itu ada yang bilang elektroda tanah, ada yang bilang earthing rod. Nah, ini terbuat dari tembaga, ya. Ada juga besi yang berlapis tembaga, ya. Itu tidak masalah, silahkan saja. Nah, yang berikutnya adalah peralatan berikutnya adalah alat ukur. Ini alat ukurnya, ya. Ini semua berada pada unit alat ukur. Alat baca ukurnya ini kabel-kabelnya, kabel kuning, kabel merah, ya, sama kabel hijau, ya, sama ini pin untuk menancapkan ke tanah, ya, menancapkan ke tanah. Nah itu, awalnya kita menggunakan alat ukur meger tanah ini atau earthing tester ini. Kita itu pakai ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode I. Jadi metode I itu adalah ini earthing rod, ya, dipasang, ditancap, ambil 5 sampai 10 meter, tancapkan yang kedua ini, ya. Dari sini ambil lagi ke sana 5 sampai 10 meter. Tancapkan ini yang ketiga, baru dibaca. Nah, ini kita simulasikan saja, ya. Simulasikan saja. Yang pertama, misalnya ini ditancapkan dulu. Ditancap, dipukul pakai palu, ya. Terus sampai nancap. Nah, kalau sudah nancap, ya anggap saja ini sudah nancap, ya, sudah ke bawah. Nah, ini dicapit ke ke bagian yang akan kita ukur, elektrodanya, ya. Yang akan kita ukur, ya. Nah, seperti ini dicapitkan. Nah, kemudian ini dimasukkan ke ke bagian nih. Sebentar, ya. Nah, ini dimasukkan ke bagian yang hijau. Jadi ini yang untuk mengukur ini dimasukkan ke yang hijau. Masuk, ya. Nah, kemudian kita lanjut yang kuning, ya. Anggap saja ini sudah nancap. Ini bentang 5 sampai 10 meter, ya. 5 sampai 10 meter, ya. Ini anggap sejajar 5 sampai 10 meter, tancapkan set itu ke tanah, ya. Nah, kemudian ujung ininya kita masukkan ke bagian yang kuning. Ini sudah ada kuning. Nah, selanjutnya ini yang merah. Yang merah juga sama, ya. Ini yang merah. Nah, dari elektroda ini, ya, kita tarik lagi 5 sampai 10 meter, misalnya ini karena simulasi, ya. Simulasi ini tancapkan lagi ini ke sini. Anggaplah ini 5 sampai 10 meter gitu. Sebelah sini misalnya.
Ini ditancapkan ya, ditancapkan. Kemudian ininya tarik. Tarik, masukkan ke yang merah. Gitu. Ke yang merah gitu ya. Ini sudah terhubung. Nah, kuncinya kalau metode I itu earthing rod sama alat bantu elektrodanya yang dua itu harus sejajar. Sejajar. Jadi earthing rod di sana, alat bantu yang elektroda yang dihubungkan dengan yang kuning di sini, ini sini. Jadi sejajar, satu garis gitu. Nah, kemudian kita selanjutnya baca. Baca ya. Misalnya kalau di sini, nah ini misalnya terukurnya 0,21 ohm misalnya ya. Kalau misalnya tidak terukur di sininya, terukurnya misalnya 25, ya kita pindahkan ke sini ke 200. Kalau misalnya terbacanya misalnya 500, ya 500 kan di sini batas ukurnya 200. Kalau 500 ya berarti pindahkan ke atas. Gitu. Kalau misalnya 5 ohm, ya jangan di sini. Kalau 5 ohm. Nah, harus pindahkan ke situ. Gitu. Nah, ini penting, menjadi penting, ini batas ukur. Nah, yang diukurnya itu berapa gitu. Oh, misalnya terukurnya 15 ya pakai 20 ininya. Terukurnya 25 ya pakai 200. Terukurnya 300 ya pakai 200. Ini pindahkan ke sini. Terukurnya 500 kan ini sampai 200 nih. Kalau 500 nggak terukur ya ini pindah ke situ. Nah, itu praktikum earthing rod, praktikum menggunakan meger tanah ya. Mudah-mudahan mahasiswa paham. Nanti ini tinggal ditancapkan aja sebenarnya di situ. Hanya yang paling penting, Pak, berapa nilai tahanan yang diperlukan kan gitu pertanyaannya. Nah, kalau untuk instalasi rumah mahasiswa itu cukup 5 sampai 10 ohm lah gitu. Jadi kalau misalnya di kuil itu untuk instalasi rumah 5 ohm. Nah, bagaimana kalau instalasi elektronik atau instalasi listrik dan elektronik berapa ohm ya? 10 ohm lah cukup. 5 ohm bagaimana? Bagus. 1 ohm gimana? Bagus, gitu aja. Nah, bagaimana kalau pentanahan untuk penangkap petir? Penangkap petir itu kuil mengatakan itu maksimum 2 ohm. Pak, kalau 0,5 ohm gimana? Bagus. Ya, 0,1 ohm ya sangat bagus begitu. Nah, nanti besar kecilnya tahanan tanah itu bisa tergantung kedalaman ya. Jadi semakin dalam dia semakin kecil dan tergantung dari kelembaban tanahnya. Tanahnya semakin lembab, semakin basah, tahanannya makin bagus. Pak, bagaimana kalau sudah lembab, tanahnya sudah basah, saya pengennya 5 ohm atau pengennya 2 ohm, tapi ketemunya misalnya semuanya 10 ohm. Ya ini ditambah lagi elektrodanya, tambah lagi. 1, elektroda ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, di paralel kan, di paralel. Kalau sudah paralel kan 10 dibagi 5 kan 2 ohm. Jadi 2 ohm itu cukup memasang 5 buah earthing rod ini akan ketemu 2 ohm. Yaitu pengukuran praktis sederhana ya. Mudah-mudahan mahasiswa paham dan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.